Iya, jadi sebenarnya belum ada niat untuk bikin lagu awalnya, cuman karena diajak sama teman ada rekan lah dia kru film, terus mau tayang film butuh soundtrack lagu ya. Karena ada talent ya udah akhirnya suruh bikin lagu lah, segera akhirnya cari bikin lagu gimana gitu yang sesuai dengan ceritanya. Ini untuk soundtrack film. Film apa itu, Mbak? Layar lebar atau sinetron atau apa? Film layar lebar. Layar lebar ya. Judulnya apa ya, Mbak? Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, kembali bersama saya Tia Perez. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan yang sudah sembuh, yang baru saja sembuh sakit, semoga bisa beraktivitas kembali. Dan juga yang sedang kerja, yang sedang usaha, semoga dilancarkan usahanya. Oke Besti, pagi hari ini saya kedatangan tamu seorang wanita cantik yang baru saja merilis di tahun 2022 lalu single lagunya yang berjudul apa? Haruskah berakhir? Waduh, harus nggak ya? Jangan. Yuk, kita kenal lebih dekat lagi siapa tamu saya pagi hari ini. Yuska. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Coba kita sapa dulu sahabat Tia Perez. Selamat pagi semuanya sahabat Tia Perez. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Amin, semoga ya sehat ya. Oke. Yang sakit segera lekas sembuh setelah Ya. menonton Tia Perez. Betul. Live streaming. Tadi kesini macet nggak? Iya, macet banget. Macet banget ya. Maaf ya. Ya nggak Jadi apa-apa. Yang penting kita bisa ketemu hari ini dan dalam keadaan sehat, ya kan? Oke, Mbak Yuska, aku mau tanya nih. Mbak Yuska kan sudah mengeluarkan single lagu di tahun 2002 ya? 2022, Iya, kalau nggak salah ya. 2022. Judulnya Haruskah Berakhir. Nah, saya mau tanya nih, awalnya gimana tuh? Tiba-tiba ada niatan untuk bikin single lagu. Gimana? Harusnya nggak berakhir ya. Iya, jangan Jangan berakhir berakhir dong. ya. Kan baru dimulai. Iya, kok bisa harus berakhir ya. Betul. Gimana Mbak? Coba cerita. Iya, jadi sebenarnya belum ada niat untuk bikin lagu awalnya, cuman karena diajak sama teman ada rekan lah dia kru film, terus mau tayang film butuh soundtrack lagu ya. Karena ada talent ya udah akhirnya suruh bikin lagu lah, segera akhirnya cari bikin lagu gimana gitu yang sesuai dengan ceritanya tentang cinta gitu lah. Jadi lagu ini ciptaan sendiri atau ada teman yang memang membantu? Ada teman yang Oh, oke. menciptakan. Sebenarnya ada punya lagu sendiri, lirik sendiri. Waktu itu sudah mau dibikin gitu, udah mau tinggal rekaman, kemudian pandemi. Oh, Jadi oke. sebelum pandemi itu sudah dibikin gitu, terus sudah ada aransemennya, tinggal di record. Cuman terus pandemi akhirnya hancur semua kan, dunia musik, seni, terus sampai studionya juga goyang waktu itu. Jadi akhirnya nggak sempat rekaman sampai selesai pandemi. Sampai selesai Sampai pandemi ya. sekarang. Aduh, sayang banget Sampai ya. akhirnya launchingnya lagu lain jadinya. Gak apa-apa, yang penting kan sudah rilis lagu yang dinyanyikan oleh Mbak Yuska ya. Iya. Oke, jadi yang mengaransemen itu lagu Haruskah Berakhir siapa? Om Fitra. Om Fitra. Nonton gak nih Om Fitra? Harus nonton nanti dong. harus nih. nonton ya di channel Tia Perez.
Om Fitra ini memang teman lama atau memang baru dikenalin teman atau gimana gitu? Baru dikenalin juga. Oh, baru dikenalin. Oke. Jadi teman punya teman, lalu akhirnya bisa bekerja sama dengan Mbak Yuska ya, dengan lagu Haruskah Berakhir. Jangan dong, kita baru mulai ya. Iya. Nanti mau dilawan aja lah judulnya tuh, jangan berakhir gitu. Iya benar. Mbak, ini kan judulnya kan Haruskah berakhir ya. Nah, ini tema lagu ini diambil dari pengalaman pribadi atau memang ini kan soundtrack ya? Apa memang karena dicari-cari untuk film ini gitu loh? Dicari-cari sebenarnya untuk sesuai dengan film. Tapi terus kemudian pas record itu kan harus menjiwai gitu, menghayati. Akhirnya digali-gali aja sesuai dengan pengalaman pribadi. Oh, jadi ada pengalaman pribadi juga ya, Ada nyerempet pengalaman lah sedikit situ. lah gitu. Walaupun bukan tentang cinta ya. Iya benar. Oke, Mbak Yuska, ini untuk soundtrack film. Film apa itu, Mbak? Layar lebar atau sinetron atau apa? Film layar lebar. Layar lebar ya. Judulnya apa ya, Mbak? Harmoni Bineka. Harmoni Bineka. Yang sudah tayang ya? tayang, sudah rilis. Awalnya di daerah Bangka Belitung dulu dia gitu. awalnya. Terus di Bangka Belitung. Oke. terus kemudian merambah ke Padang katanya. Nah, sekarang sih lagi proses untuk ke Jakarta nih. Minta doanya nih. Iya, sahabat Tia Perez, jangan lupa nanti kalau sudah merambat ke Jakarta, filmnya ditonton ya. Ada soundtrack dari lagunya Mbak Yuska, Haruskah Berakhir. Jangan. Nanya lah gitu ya Oh, judulnya. bertanya lagi. Kamu nanya. Oke, Mbak Yuska. Diminum dulu dong. Iya, terima kasih. Pasti aus deh habis dari ini kan. Ayo diminum sayang. Terima kasih. Ini khas tehnya juga ya. Iya. Khasnya Katia Perez. Iya. Tehnya. Tehnya teh khas Tia Perez. Nah, perlu dibikin juga nih Kak. Iya nanti kenapa sih? Oke, Mbak Yuska, saya mau tanya, Mbak Yuska ini memang hobi menyanyi ya? Hobi ya. Iya, saya lihat, saya juga sedikit baca artikel tentang Mbak Yuska bahwa Mbak Yuska itu nyanyi dari SD. Dari SD udah suka nyanyi, sahabat Tia Perez, sama dengan saya rupanya. Jadi dari SD udah suka-suka nyanyi, akhirnya sering tampil-tampil atau ikut-ikut lomba-lomba? Iya, dulu waktu kecil suka ikut lomba, ikut tampil juga, Karaokean sampai gitu di ya. TVRI juga pernah, TVRI bintang pernah. kejora dulu ada. Oh, oke. Iya, kalau nggak salah dulu bintang kejora namanya. Aktif Sempat ya? ikut itu, terus udah karena sekolah kan, jadi ya udah terbengkalai dengan sekolah gitu. Oke, baiklah. Jadi lagu Haruskah Berakhir ini single perdana atau single keberapa? Perdana. Perdana ya. Oke, tepatnya rilisnya bulan apa itu? Wah, lupa ya, November apa Oktober. Oh, berarti kayak baru akhir-akhir ini tahun lah ini ya. ya. Baru belum ada 1 tahun Belum. banget ya. Belum. Oke. Ya semoga Belum diapa-apain. Belum diapa-apain. Belum ada video klipnya juga. Oh gitu ya, karena baru banget Baru banget rilis gitu ya. Oke, sahabat Tia Perez, jangan lupa nanti bisa didengarkan di mana itu? Di Spotify Di ya? Spotify ada Jux, Reso, Haruskah Berakhir. Haruskah Berakhir. Saya sampai susah nyebutnya karena nggak mau berakhir, baru mulai. Gila, Gitu. bertentangan banget ya Bertentangan sama banget. keadaan. Oke Mbak, jadi yang mensupport lagu ini apakah Mbak Yuska sendiri atau ada tim atau memang dipegang salah satu IO atau gimana? Semuanya karena benar-benar mendadak juga bikinnya, akhirnya kita seadanya aja gitu sekedarnya, dan ya
dari diri sendiri, dari keluarga gitu, Mendukung ya. terus kemudian teman-teman sih support gitu. Betul. Dari teman-teman kenal support, ya udah saling support aja deh. Gitu. Oke. Ini boleh nggak saya tanya nih masalah pribadi? Sudah menikah atau belum? Kalau boleh silakan dijawab. Kalau enggak, tit aja. aja. Udah ya. Oke. Jadi jangan berharap sahabat Tia Veres, Mbak Yuska sudah menikah. Tapi belum punya anak ya? Atau sudah? Belum. Oh belum. Baru mungkin ya. Masih ya lumayan. Baru hangat-hangatnya. Baru berapa tahun lamanya. Gitu ya. Kita berjalan ngalir aja. Ngalir ya. Nah sekarang ini Mbak Yuska masih aktif nyanyi ya? Masih. Maksudnya dari cafe to cafe gitu ya, seperti itu ya. Iya. Hebat banget. Setiap ada kesempatan, ada peluang, ya udah kita jalan gitu. Oke. Kalau Gitu. untuk di cafe ada reguler nggak di mana gitu? Reguler selama ini sih masih ada di daerah Tebet gitu. Itu kebetulan gabung juga karena aku solois, jadi gabung sama band, Satu band di sama sana ya. suatu band di sana. Terus juga di malam minggu, nah itu sih memang vokalisnya aku gitu. Tapi kadang banyak, dia punya vokalis banyak satu band itu. Jadi gitu. bergantian Bergantian. ya, nggak Mbak Yuska sendiri, tapi ada solois penyanyi wanita lainnya. Iya, Oke, gitu. Itu di Tebet juga. Di Bogor, malam minggu di Bogor, Jauh di ya, hotel. dan tinggalnya kan kalau nggak salah daerah Depok ya. Di Dari Citayam. Depok Citayam lumayan jauh loh ke Tebet. Kalau ke Bogor mungkin deket ya. Dekat ya, lumayan lah ya. Tapi luar biasa Mbak Yuska ini ya. Di samping menyanyi, Mbak Yuska ini juga bekerja. Jadi waktunya itu sangat padat sekali. Tapi kerja sekarang udah enggak. Oh udah enggak? Kerja full time-nya udah enggak. Kayaknya lebih suka nyanyi ya? Atau gimana? Iya, udah mau fokus aja sih di musik. Di musik gitu. ya, iya dong. Ya nggak tahu kenapa setiap tahun tuh sakit gitu. Oh, gitu. Mungkin karena terlalu banyak Capek. kegiatan gitu. Akhirnya ya udah justru ketika berkecimpung dunia musik akhirnya jadi jarang sakit gitu. Jadi kayak karena memang batinnya memang arahannya memang mengarah ke mungkin di situ ya, nyanyi ya. Jadi kalau masuk ke kantor bete banget, paling ngadepin orang, apalagi tambah lagi masalah-masalah, aduh bikin pusing kepala ya kan. Oke. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kalau nyanyi kan jaga suara, Iya. jaga kondisi gitu, jaga capek, jadi bener-bener di maintenance banget gitu kesehatan. Ya. Takut sakit. Benar-benar, karena gini Mbak, kalau nyanyi sambil kerja, saya pernah ngalamin hal itu. Waduh, pas sampai kantor nih, biasa kan ya kalau musisi itu kan tidurnya tengah malam ya kan, jam 2, jam 3 ya kan, sampai kantor sudah lelah, masih ngantuk, akhirnya kadang tertidur saya. Sorry ya bos. Itu cerita dulu ya. Oke, kembali ke Mbak Yuska. Mbak Yuska, dari SD sudah menyanyi dan didukung pastinya sama kedua orang tua. Nah, Mbak Yuska ini anak tunggal atau punya kakak, adik? Ada ya? Sama wanita juga? Pria. Laki-laki. Pertama? Cowok. Oke. Jadi anak pertama. Tapi sebenarnya sih empat bersaudara, cuman meninggal, maksudnya hamil di luar kandungan gitu, terus keguguran. Akhirnya yang ada cuma 2. Jadi Mbak Yuska itu anak pertama atau anak Kalau terus adiknya 2? pertama yang hidup. Oh, oke. Jadi ada kakak pastinya ya. Ada kakak tapi Ada kakak. udah nggak sempet lahir gitu. Oke. Apa-apa, semangat. Yang penting keluarga mendukung, terus umur masih muda, masih bisa terus kita berkarya ya. Apalagi bisa menciptakan 1-2 lagu ya yang lalu nanti dirilis. Ya kita doakan ya Mbak Yuska. Oke. Mbak Yuska, kedepannya nih mau dikemanain nih? Kedepannya pengen duet kali ya Mbak Katia. Senang hati, nanti kita duet ya. Ayo. Kita bikin lagu yang cocok dengan karakter kita berdua. Ya. Ini
pinter juga ini. Apa sih lagu apa aja sih bisa ya? Cuma Masih kemarin belum saya tahu dengar kemana koplo nih. kemana. Lagi mencoba-coba ya. Oke, baik Mbak Yuska. Satu harapan untuk Mbak Yuska. Selain ingin berduet dengan saya nih, gimana nih harapannya dengan lagunya dan apa? Coba berbagi kepada sahabat Tia Veres. Ya, kalau untuk lagu mungkin saya berharapnya dapat diterima di masyarakat. Amin. Karyanya, mungkin suaranya, gitu. Mungkin paling intinya sih supaya bisa diterimalah di masyarakat, disukai sama banyak orang, mungkin bisa mewakili dari lagunya, mewakili dari perasaan yang ada di sini gitu kan, yang rasa galau, sakit hati, ya bisa mewakili. Tapi mungkin nanti pastinya akan coba berkarya lagi untuk lagu-lagu yang lain. Untuk genrenya kemana masih masih dicari-cari, Masih dicari-cari. betul. Karena karya itu memang tidak pernah ada matinya gitu. Jadi sekalipun kita sudah tidak ada gitu, karya itu kalau memang sudah naik gitu pasti akan terus dikenang sama masyarakat. Nah, itu yang diharapkan sih. Bahkan mungkin nanti dirilis lagi dengan dengan orang lain ya. Amin. Amin. Di TikTok bisa cari-cari Ya, di TikTok, di cover. Mbak Yuska, kalau teman-teman atau sahabat Tia Veres ingin kepoin Mbak Yuska itu di IG ada kan ya? Di Ada. IG, di FB. IG di @yuskanes pakai Z, YUZKANES. itu nyari aja sih, sebenarnya namanya Yuska aja, tapi biar ada sambungannya dikit gitu, biar nggak ganjil gitu. Nggak ganjil ya, ditambahin. Yuskanes, dan Yuskanes itu artinya kalau dicari di Google ada artinya ternyata. Apa artinya apa? Kesenangan. Kesenangan. Jadi nggak tahu tuh dari bahasa apa itu kayak gitu. oh gitu ya, kesenangan. Berarti Senang. orang selalu senang nih. Harus ya, bikin ya. senang. Lagunya galau tapi. Enggak apa-apa. Nanti bikin lagu yang agak riang sedikit jadi Ayo. biar nggak aneh, kita duet ya. Siap. Mbak Yuska, ini nih sahabat Tia Veres pasti ingin tahu sedikit aja. Mbak Yuska ini menyanyikan single lagunya Haruskah Berakhir. Kita coba refnya aja deh, sedikit aja. Sama nggak nih? Semoga sama. Haruskah semuanya berakhir saat rasa ini semakin dalam? Dah, itu aja ya. Aja ya, kalau mau full coba nanti dikepoin Bikin sama penasaran. Yuskanya. Biar penasaran ya, ada di Spotify, di Jog, juga ada di Reso. Dan rencananya kapan nih video klipnya? Kapan ya? Kapan ya? Dipikirin dulu deh. Dulu ya, dipikir-pikir dulu. Nungguin ya. Pasti nungguin. Ya, semoga nanti ada video klipnya ya. Jadi sahabat Tia Veres dan juga sahabat Mbak Yuska ini bisa melihat langsung gitu loh. Apa namanya, Mbak Yuska nyanyi di YouTube, ya kan? Oke, Mbak Yuska, sorry, mau tanya lagi nih aku. Ini bikinnya, prosesnya lama nggak sih lagu ini? Recordnya 1 hari, setengah hari sih, setengah hari malah. Oke, untuk musiknya Musiknya lumayan, Lumayan. karena dikejar waktu buat soundtrack film juga, jadi kita kejar-kejaran tuh, jadi 1 juga minggu ya. lebih, ya seminggu lebih lah. Kayaknya kurang sih sebenarnya, kurang ngegali banget suaranya juga. Kalau boleh tahu di studio mana Mbak? Itu untuk take vokal dan musiknya. Udah studio apa ya namanya lupa, tapi daerahnya di daerah Cijantung. 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 Oke, Cijantung ya. Cijantung. Mbak Yuska, jadi setelah 1 hari ya bikinnya, nggak 1 hari lah ya, berapa jam mungkin ya? Atau Iya, berapa jam? 1 shift kali ya? Iya. Nah itu sebelumnya Mbak Yuska pasti dengerin dulu dong ya lagu dari ciptaan Mas siapa tadi?
Om Fitra. Om Fitra, manggilnya Om ya. Fitra. Saya Mas kali ya. Iya, Om Fitra. Udah seumuran kayak saya atau di bawah saya usianya. Oke, Fitra. Nah, Mbak Yuska, Mbak Yuska suka nyanyi, jadi istilahnya apa ya, kiblatnya itu penyanyi siapa? Baik dari luar ataupun dari dalam negeri? Kalau dari luar negeri itu Celine Dion. Celine Dion. Wah, keren suaranya. Celine Tinggi Dion, tapi banget sekarang itu. ya sekarang udah baru-baru ini ya beliau suaranya berhenti dulu ya menyanyi katanya. Celine Dion. Mariah Carey, Celine Dion, ya itulah diva-diva itu. Keren. Kalau di Indonesianya itu siapa ya? Inka Christy. Oh, David. thank you. Inka Christy. Mirip Inka. Oh, makanya beneran deh. Mirip banget sama Inka Christy. Aduh, seneng banget kalau suka lagu-lagu saya. Iya banget. Nanti kita nyanyi cover deh. Benar ya, di cover ya lagu saya. Oke. Inka Christy, Siti Nurhaliza juga Iya, sih. Inka Christy memang lagunya juga aku suka juga Inka Christy. Melo tapi gimana ya, mengena gitu, ya kan? Jadi hanya Inka Christy aja sukanya, atau sama Tia Perez juga. Terus siapa Inka Christy, Tia Perez, terus Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Itu orang Malaysia ya. Kalau Malaysia. baru-baru ini masih baru nih, diva baru. Agak kenapa aku ini ya, apa namanya, terkesimak gitu, karena dengan perjuangannya sih, usahanya gitu ya. Lyodra baru tahu kan? Iya, aku tahu. Tapi keren memang suaranya Iya. juga. Dia perjuangannya sih, benar-benar. karena dia dulu lomba kan sampai ke luar negeri gitu. Tapi memang sempat juga belajar vokal juga sih kalau Lyodra ya. Yang Ya. Krisdayanti sih. Iya, itu mah ngerti banget nih diva deh. Banyak deh sebenarnya, banyak. Rosa sebenarnya, Rosa juga ya, benar-benar Rosa juga enak-enak tuh lagunya tuh. Solois semua. Tapi oke. Nanti siapa tahu generasi selanjutnya Mbak Yuska yang yang booming ya. Amin. Tentunya sama Katia Perez. Iya, kita berdua ya. Semoga ya. Amin ya robbal alamin. Mbak Yuska, ada nggak sih kendalanya di saat biasa kan ada aja ya kendalanya, pengen kesini tapi ternyata tujuannya tak tersampaikan, gimana? Ada nggak kendala saat ingin maju itu? Iya. Pasti, tentunya pasti ada ya. Saya rasa kayaknya semua orang juga. Pasti. Nah, saya pikir ini bagian dari perjuangan gitu, karena kendalanya itu, tantangannya, keluarga, ada keluarga inti, ada keluarga besar. Betul. Nah, yang lebih agak sedikit tertantang sih keluarga besar, karena ada dari sebagian dari keluarga besar agak berpikir musik itu, nggak tahu haram atau apa nih, haram atau apa sih, musik itu tanda kutip begitu. Cuman baca Al-Quran, ada tilawatil Quran, Ada nadanya juga tuh nah, ya. dalam membaca tilawatil Quran itu, qiraah gitu, itu juga menggunakan teknik pernafasan, teknik suara, gimana caranya orang suaranya juga senang gitu kan. Nah, itu semua tidak lepas dari teknik yang kita kelola selama bernyanyi gitu. Betul. Nah, mungkin dasarnya di situ. Nanti baru kedepannya mungkin kalau sudah ahli bisa jadi qiraatil, bisa jadi tilawatil, kan seperti itu. Iya, Jadi benar-benar. sekarang tergantung berpikir kita kemana gitu aja sih. Saya menanggapinya. Saya setuju. Jadi menyanyi itu kan nggak ya, sekarang tergantung dari kitanya, mau dibawa kemana ini kita lagu ini, ya kan? Dan kalau kita lihat dari syairnya, mungkin bahasanya juga tidak terlalu yang pornografi atau apa, dan juga saat kita menyanyi juga tampilan kita juga masih sopan. Itu sih kalau menurut saya sih ya fine aja gitu. Nggak masalah gitu. Ada dari ustadz yang lain tuh juga berpendapat, oh suka nyanyi ya gitu, berarti nafasnya kuat ya gitu. Iya. Oh Ustadz tahu gitu. Dia jawab, ya saya kan juga suka baca Quran juga olah pernafasan. Nah,
seharusnya dari situ berarti tidak ada kesamaan gitu. Iya, benar. Ustadz ini, ustadz lain kayak ini kayak gitu kan. Benar-benar tergantung dari mana kita melihatnya, dari kacamata mana melihatnya. Iya, Kalau betul. kita nyanyinya mungkin ya maksudnya yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam, ya itu mungkin jadi haram ya. Tapi kalau kita nyanyinya santun, apalagi juga bahasanya masih bahasa yang santun, syairnya, musiknya juga musik yang baik, ya saya rasa nggak masalah sih ya. Jadi itulah tantangannya. Tantangannya ya, jadi dari keluarga besar mungkin ada sesuatu yang kurang sepaham dengan yang dilakukan oleh Mbak Yuska sebagai penyanyi. Itu wajar, Mbak. Jadi kita berjuang benar, sendiri. kita berjuang itu baru dari ini ya, dari keluarga besar mungkin. Belum lagi nanti dari teman atau teman dekat atau dari siapapun yang ini. Nah, itu tantangan kita sebagai seorang penyanyi, harus kuat mental, ya kan? Betul. Anggap aja netizen ya. Netizen, anggap aja netizen. Kita harus tetap semangat, terus berjuang. Apa yang kita cita-citakan itu harus kita jalani dengan baik. Semangat Mbak Yuska, semoga bisa berkarya lagi, bisa menciptakan lagu-lagu yang aduhai, dan semoga ya tujuannya niatnya mau duet dengan saya semoga tercapai. Ditunggu. Ya, insyaallah semoga ya. Saya juga lagi banyak buat lagu, dan sekarang juga saya lagi konsen ke lagu religi karena akan menyambut Ramadan ya, seperti itu. Baiklah, sepertinya kita sudah panjang lebar nih menggali siapakah Mbak Yuska. Sekali lagi sahabat Tia Veres dimanapun kalian berada, jika ingin kepoin Mbak Yuska, bisa lihat di IG-nya, di FB ada ya? Di FB, TikTok ada nggak? TikTok ada, Di TikTok Yuska juga. ya, sama. Nanti ada di sini ya, bisa dilihat di layar sini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Talk to Me. Kita akan kembali lagi di pekan selanjutnya dengan Talk to Me dan bintang tamu yang berbeda. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Bye, Talk to Me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.